Saya sangat setuju dengan Pak Kiai Khalil. Cuman maksud kami adalah bahwa fakta di dalam RUU KUHP hari ini itu merupakan hasil kompromis tahun 2019. Dalam hal kita ingin membuka kembali, saya kira sangat senang sekali. Nah, logika yang kami bangun adalah bahwa pertama, segala bentuk yang menyimpang moral itu merupakan suatu tidak kejahatan. Nah, tetapi kemudian kita tahu bahwa kenapa demikian? Karena Undang-Undang Dasar kita itu menyebutkan bahwa negara berdasar kepada ketuhanan besar. Yang kedua, jika kemudian orang per orang mau menindak atau melakukan sesuatu dengan kebebasan atas dasar asasi, harus dilihat juga di pasal 28C huruf B, jelas sana. Dalam melaksanakan hak asasi tidak boleh bertentangan asasi manusia yang lain, maupun kemudian harus sesuai dengan nilai-nilai moralitas, nilai-nilai agama dan seterusnya. Sehingga nilai agama itu harus menjadi dijunjung tinggi. Nah yang ketiga, bahwa kalau kemudian ketika kita mengatakan di pasal 28B Undang-Undang Dasar itu jelas setiap orang memiliki kewenangan untuk memiliki hak untuk memiliki keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah itu sudah diterjemahkan secara rinci di dalam Undang-Undang 174. Pak Buhari. Di Undang-Undang 174 itu jelas bahwa perkawinan itu hanya terjadi antara laki dan perempuan, lahir batin, begitu. Iya. Halo ya, berbicara suka sama suka ya. Sebenarnya itu juga sudah diatur. Artinya begini, misalnya ada orang sudah berumah tangga, lalu kemudian dia selingkuh, suka sama suka. Apa itu yang dimaksud Yai Khalil Nafis sehingga langsung dihukum? Tidak, kalau itu kan sudah merugikan kepada yang lain. Jadi sama-sama tidak punya pasangan, kemudian dia suka sama suka, itu kan tidak dikatakan zina dalam KUHP, tapi dalam hukum Islam itu zina. Demikian juga liwat. Kalau saya boleh melakukan penjelasan sedikit, di dalam Islam sebagai hukum asalnya, kalau prinsip saya, hukum asalnya di dalam akomodir ini ke dalam KUHP, bahwa liwat itu kalau menurut para sahabat itu lebih tinggi. Ya, homoseksual itu lebih tinggi hukumannya daripada orang yang berzina. Wa amtarna alaihim matara, sampai dibolak-balikkan itu, bahkan disuruh dibunuh. Man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut faqtulil fa'il wal maf'ul bih. Itu penjelasan, artinya orang-orang yang berzina dan orang yang liwat melakukan LGBT itu lebih parah orang LGBT. Maka ketika diakomodir menjadi hukum nasional, itu kan di situ pola memberikan hukum. Maka kami ingin mengkategorikan tadi kerugian antara orang yang melakukan dua belah pihak karena dia berpasangan itu tidak kalah merugikannya orang yang tidak berpasangan. Kenapa? Karena ada pelanggaran asusila, ada pelanggaran norma agama, ada pelanggaran norma masyarakat. Yang itu kebebasan kita menjadi kebebasan yang terukur dan di dalam koridor ada ketuhanan yang Maha Esa. Saya kira itu kan salah satu tafsir ya. Saya kira sekarang ini juga banyak fikih-fikih ya yang juga dilihat kembali, ditafsir ulang kembali. Mungkin tafsir yang lalu itu juga nggak kontekstual dengan zaman sekarang. Yang kita tahu kita peradabannya sudah lebih baik. Kita menghargai hak-hak setiap orang untuk hidup ya, untuk dia bekerja, untuk dia menikmati pembangunan ya sama dengan orang lain. Nah, ketika mereka melakukan kejahatan juga sama, juga harus dihukum seperti orang lain. Jadi nggak bisa kita karena keberadaan dia sebagai yang berbeda dengan kita, lalu dia tiba-tiba dihukum padahal dia nggak melakukan apa-apa, kan gitu. Kita bukan dalam suatu situasi zaman yang dimana kalau orientasi saya tidak memberikan hukum. Saya ingin tahu, saya ingin mengklarifikasi, itu ada salah satu tafsir dan kita harus melihat kembali tafsir-tafsir itu apakah juga konteks dengan situasi sekarang di mana kita menghargai. Kalau kita berbicara mengenai konteks tema setiap orang, kita itu hidup di negara Indonesia dan setiap orang di negara Indonesia ini dilindungi oleh hukum. Jadi nggak bisa kita semena-mena membunuh orang, nggak bisa. Dan nggak bisa keberadaan hukum kita akan susun. Tapi juga nggak bisa membuat hukum yang seperti itu. Itu nggak bisa. Aja LGBT ada dasar orang bisa bikin orang bisa bikin rumusan hukum pidana ketika memang dia lakukan perbuatan. Satu persatu, Bapak Ibu, satu persatu. Ini nampaknya miss. Yang saya ingin tekankan, kita nggak bisa menyatakan orang itu harus diginikan, padahal dia nggak melakukan kejahatan, padahal dia nggak melakukan perbuatan pidana, dan itu harus atas dasar hukum pidana yang mengaturnya. Pertimbangan implikasinya, Ibu Ratna, orang tua, keluarga mungkin? Nah, itu adalah persoalan literasi ya. Atau mungkin Anda ada fakta di lapangan, Bu?
saya kira yang harus kita Izin, Mas tingkatkan Andro. adalah pemahaman kita tentang seksualitas, tentang persoalan orientasi seksual. Ini kan banyak Siap, yang Pak belum Bukhari. Ditahan paham sejenak, Pak. tentang seksualitas manusia, bahwa orang itu diciptakan beragam soal orientasi seksual, beragam seksualitasnya, dan Manusia apakah ciptakan Anda sudah beragam, tahu Mbak. bagaimana Tapi ada kehidupan aturan, mereka, kehidupan ada misalnya norma-norma budaya, saya adalah begitu juga lembaga yang ada menangani kasus. unsur-unsur Saya agama. mendampingi teman-teman yang mereka memang juga tidak mau tiba-tiba menjadi LGBT. Mereka kan dari lahir Boleh saya memang jawab? Biar berbeda. gantian dijawab saya. Jadi boleh nggak saya jawab? Bahkan saya juga belajar ya, di Islam itu ada yang namanya istilahnya al-hunsa. Mereka memang mempunyai dua alat Oke. kelamin ya. Dan mereka ada di antara Boleh, kita, dan tadi kan mereka saya yang punya bicara. orientasi Boleh seksual saya? berbeda. Lalu tiba-tiba kamu nggak bisa, kamu harus dihukum, kan nggak bisa Ya, begitu. Boleh, Mbak Ratna boleh, kan boleh sudah saya tangkap, jawab. kan Ya, sudah ya, tangkap. Hafiz dulu, ya, Kan Hafiz. sudah tangkap Mbak Ratna, kita Iya. tahan dulu. Jangan Jangan kamu Pak Kiai. menzalimi Bang Novel, orang yang gantian. kamu benci. Bang Novel, Karena gantian. kebencian kamu menzalimi orang lain itu nggak bisa. Ibu Ratna, Terima kasih, Saya Mbak sudah Ratna. jawab, Terima kan kasih. tadi jawab Pak Kiai saya, Holil. jadi saya akan jawab lagi. Pak Kiai Holil, silakan. Pertama bukan mendolimi, kita sedang berdiskusi bikin aturan. Kemudian Iya, saya tapi mengatakan, aturan yang kemudian boleh saya selesaikan? Kita berikan Boleh saya kesempatan selesaikan? Pak Kiai. Boleh. Terima kasih, Kalau Mbak saya Ratna. sudah selesai, silakan Ibu Iya, lanjutkan, oke? Ya, tapi kita Oke. hati-hati membuat Saya sudah sangat hati-hati kok pidana. gimana? Iya. Anda ngerti nggak gitu loh? Saya sudah sangat hati-hati, dengerin dulu baru jawab. Hukum orang yang nggak melakukan Baik. apa-apa. Ibu Ratna Iya, ditahan. ini dengerin Bang dulu Novel. lah, dengerin lah. Pak Kiai Holil, kami Saya persilakan. ingin menyampaikan. Iya. Baik. Kita berikan Dasarnya waktu dari Pak Kiai Holil Al-Quran. Nafis. Untuk Bang Novel, Bang kita Novel. tahan dulu, mohon Ana maaf. dulu. Bentar, Yai Nafis dulu. Ana Saya ngerti dengerin. Yai Nafis Saya ngerti menjelaskan sumbernya dari Al-Quran. Kemudian saya menyampaikan itu tafsirnya dari Ibnu Katsir. Kemudian fatwa ulama. Clear kan? Ini update? Bukan sudah usang. Betul. Saya doktor di bidang fikih. Apakah saya tidak update? Juga banyak penafsiran. Oke, banyak nafsir yang tafsir yang mana? Oh, ini Kasih penafsiran. saya ini sudah apaan? kontekstual. Kita Anda tahu habiskan dari dulu. mana saya kontekstual? Bang Mbak Novel, Ratna, mohon Ibu maaf. Ratna. Kita tahu tahan nggak? dulu, nanti kita Kita berikan selesaikan kesempatan. dulu penjelasan Pak Kiai Anda Holil. tafsir apa? Bang Novel. Yang Anda pahamin agama Bang Novel, Islam yang mana? sabar sejenak. Bang Begini. Novel, Sebentar, saya Mbak teruskan. Ratna, kita Kemudian- sepakat. Kemudian saya Dasar sampaikan. Rahmatan lil alamin, bukan Mohon Islam yang maaf, kita menzalimi. berikan Bapak, Ibu, kesempatan untuk Pak kita Kiai. Saya secara lanjutkan. bergantian. Pak Kiai, Saya silakan. tidak ingin mendolimi. Kemudian itu sumbernya Gus, ya. Ini sumbernya Oke. dari Al-Quran ini Gus. Kemudian saya menyampaikan ini pendapat Ibnu Katsir bahwa itu faktulu dalam hadis itu dimaknai di situ dibunuh bahkan. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa liwat itu LGBT itu hukumnya ulama dan sahabat mengatakan lebih parah dari zina. Oleh karena itu kami mengakomodir di dalamnya KUHP mengapa kita setuju untuk dipidana. Bukan orang yang nggak mengerjakan. Kalau orientasi nggak ada dalam fikih itu fi'lul mukallaf. Bukan pikirannya, pekerjaannya, maka pekerjaannya itu yang dipidana. Yang kedua yang saya ingin sampaikan, kalau itu mengakomodir dari Islam, Islam itu ketika mengatakan ini dosa dan ini diberikan sebuah hukuman, itu tidak ada urusan dengan orang punya pasangan, tidak punya pasangan. Orang yang melakukan hubungan laki perempuan sebagaimana suami tanpa pernikahan, itu zina. Begitu juga liwat. Laki-laki dengan laki-laki yang di luar itu ya karena nggak ada pernikahan, karena di dalam pernikahannya laki dan perempuan itu adalah bagian dari fahisyah. Disitulah yang saya usulkan tadi kepada profesor, Prof ini bisa dimasukkan tidak? Saya baca lebih dari 10 jurnal soal ini ya dari hukum yang dibandingkan ini. Makanya memang perdebatannya panjang, maka saya mendesak karena ada wakil kita seperti PKS dalam ini kalau PKS mengatakan legal dengan orang yang suka sama suka dan tidak punya pasangan, ya sudah melepaskan hukum Allah. Sementara Allah itu mengharamkan. Yang penting inama antal balak, itu yang saya sampaikan. Betul, Dan ya. itu tidak ada kezoliman dan di situ dibahas oleh kita dan kita putuskan. Oke. Dan malam ini adalah kita diskusi untuk Kita memutuskan sudah itu. tangkap Pak Kiai. Jadi makanya saya tadi tanya, ketika hubungan suka sama suka, ketika itu dilakukan muda-mudi, maka korbannya adalah ketika suka sama suka, maka korbannya yang pasti adalah perempuan. Nah, ketika korbannya ini perempuan misalnya hamil, berarti kan keluarga perempuan. Kalau kita Ketika berbicara itu tidak laki-laki dengan terima, laki-laki, Gus. maka bisa dipidanakan. Ya kan begitu. Nah, sama halnya juga ketika masalah persoalan LGBT tadi itu. Gosru, ini agar penjelasannya makin panjang, boleh kita lanjutkan sesaat lagi hanya di catatan Boleh, demokrasi. boleh, Kita boleh, harus jeda dulu, nanti Pak Bukhari sama Prof Tuti juga ikut menanggapi. Tetaplah bersama kami pemirsa.